Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan video tutorial kemarin, di mana tutorial sebelumnya kita sudah membuat REST API untuk mengambil data produk dari DigiFlash menggunakan REST API yang kita buat menggunakan Laravel. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkannya. Dari kita mengambil produk dari DigiFlash, kita akan menginsert ke dalam tabel yang kita buat di project Laravel kita. Nah, saya sudah membuat model ya teman-teman, namanya product prepaid. Teman-teman bisa, yang baru belajar Laravel bisa baca dokumentasinya. Dengan migrasi, teman-teman cukup mengetikkan php artisan make model, kemudian buat namanya untuk model tersebut, di mana nama model yang saya buat itu product prepaid. Kemudian di dalam product prepaid kita definisikan tabelnya, kemudian primary key-nya, kemudian variable-nya apa saja. Nah, selanjutnya setelah kita membuat model, maka kita akan menginsert hasil return dari DigiFlash. Kita coba tarik ulang terlebih dahulu untuk melihat hasil datanya seperti apa. Nah, dari datanya itu seperti ini ya di dalam array. Kemudian kita panggil modelnya. Saya membuat pemanggilannya seperti ini ya, di menggunakan function construct. Nah, ini list model new product prepaid. Kemudian kita kirim datanya ke model kita. This model insert. Oh maaf, saya lupa, saya belum membuatnya. Public function insert data. Nah, di sini kita terima parameter data array yang dikirimkan dari controllernya. Nah, untuk insert di sini saya akan menggunakan cara dengan abstract, yaitu ini istilah update or create dalam satu query yang sama. Untuk update or create seperti ini. Tapi kalau kita ingin melakukan update or insert sekaligus atau dengan data yang cukup banyak dalam satu query, kita menggunakan upset. Namun di sini agar upset kita bisa berfungsi dengan baik, kita harus mengatur unique index type-nya pada kolom tertentu atau kolom yang akan kita jadikan key-nya. Di sini untuk produk, baik produk prepaid dan pasca, saya membuat index type unique itu untuk produk SKU. Nah, teman-teman kemarin bisa melihat ya, yang kita membuat migrasi tabelnya untuk produk SKU pada index, kita buat index types-nya itu unique. Nah, karena sebelumnya saya sudah sempat mencoba tanpa membuat index type unique, itu data itu tidak mengupdate, melainkan data terus bertambah dengan data yang sama. Jadi kita memang harus mengatur index type unique di kolom yang akan kita jadikan key-nya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan membuat function insert data di model product prepaid. Jadi kita tidak memanggil model untuk insert data di controller, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita terima data, kita buat variable array dulu untuk menampung data loopingnya. Kita buat insert data
array, kemudian kita looping for each data as result, kemudian kita dd dulu result untuk memastikan datanya, insert data. Nah, dari DigiFlash datanya itu dibungkus di dalam array data, jadi kita kirim array datanya. Kemudian kita coba jalankan lagi di Postman. Oke, datanya sudah diterima, data arraynya sudah diterima. Kemudian kita mulai coba membuat insert data di variabel insert data array, tempat array gitu. Kemudian untuk product name, saya lupa produk SKU, result buyer SKU code. Kita copy paste dulu semuanya. Kita sesuaikan product name, produk SKU kita ambil dari buyer SKU code, kemudian dash produk kategori, kita pakai kategori. Provider kita pakai dari bank, type-nya itu type, product seller itu kita pakai seller name, product seller price kita pakai price. Untuk produk buyer price kita setting 0 terlebih dahulu, karena ini adalah harga yang kita atur untuk ke end user. Ini sudah di atas. Unlimited stock itu true. Nah, kita buat seperti kondisi saja. Jika true, maka ya, jika tidak produk stok produk stok itu integer, produk multi itu sama seperti ini, multi. Oke, setelah kita buat arraynya, kemudian kita
kita buat abstraknya, kita copy dari dokumentasinya dan kita sesuaikan. Berhubung kita membuat insert data di model itu sendiri, maka kita cukup menggantinya dengan cell. Kemudian untuk value-nya, array value-nya itu cukup dengan insert data yang sudah kita buat. Kemudian untuk key unique-nya kita pakai product SKU. Kemudian apa saja file-filenya yang kita update, yaitu kita copy saja dari sini semuanya. SKU nggak perlu. Oke, baik, setelah itu kita coba untuk insert datanya. Kita coba untuk memastikan sambil ngecek apakah ada yang bermasalah. Nah, status 200 oke. Harusnya oke ya, karena nggak ada error. Karena kita belum memberikan return, jadi masih blank. Kita cek dulu ke tabel product prepaid. Nah, oke, data sudah masuk ya teman-teman, data sudah masuk semua. Kemudian kita coba tarik ulang apakah akan mengupdate. Kita coba update terlebih dahulu, kita buat harga universal untuk salah satu produk untuk memastikan. Kita coba tarik ulang kembali. Oke, kita cek. Nah, data sudah mengupdate dan total datanya pun masih tetap sama, yaitu ada 180 row. Nah, jadi insert data ke tabel produk prepaid sudah berhasil. Kemudian untuk produk pasca itu sama ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja nama tabelnya. Nah, kita langsung saja membuat model untuk produk pasca dengan artisan, PHP artisan make model produk pasca. Kemudian kita setting protect table produk pasca, protect primary key itu ID. Kemudian labelnya kita buka produk pasca, kita copy semua filenya. ID-nya nggak perlu, produk create add update add nggak perlu, kita buat tik semua. Oke, kemudian kita buat function insertnya, kita copy saja dari produk prepaid karena itu sama ya, hanya beda di insert tabelnya. Produk SKU kita pindahkan di atas. Kemudian kita coba tarik dulu untuk produk pasca bayar. Nah, tapi kita harus membuat routing baru untuk memisahkan antara produk prepaid dan produk pasca. Kita buat produk, nah ini kita ganti pasca.
kemudian commandnya kita pasca, kemudian kita coba return dulu, return respon JSON data, kemudian kita buat dropnya, kita copy, get product pasca. Nah, di Postman kita save dulu collection yang untuk produk prepaid. Kita buat new collection, backend API tutorial, backend API di Keyflash. Kemudian kita buat folder supaya lebih rapi, product press list, nah kita simpan, produk prepaid kita save. Oke, kemudian kita copy, kemudian kita buat collection baru dengan metode post get product pasca. Kita coba hit ke di Keyflash. Nah, oke, kita pakai protect name-nya untuk mengatur di model. Result untuk SKU sepertinya sama, buyer SKU code. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Kemudian kita sesuaikan product name, produk kategori, ambil kategori, provider, kita ambil brand sama, seller kita pakai seller name juga, transaction admin ini biaya admin, kemudian fee, jadi kita dapat fee setelah transaksi itu berhasil diproses. Kemudian ini sama, kita sesuaikan juga. SKU tidak diperlukan. Oke, untuk insert data produk pasca sudah dibuat, kemudian kita insert data. Jangan lupa untuk import modelnya. Kita buat protect model pasca, list model pasca, new product pasca. Oke, produk pasca model sudah, kita ganti di bagian ini. Kita coba kirimkan. Oke, harusnya sudah berhasil. Data pasca itu sudah masuk ke tabel kita. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi untuk penggunaan upsert ataupun if else secara manual itu sama aja, cuma untuk
lebih meringkas query saja, dan karena datanya juga sama, jadi saya memilih untuk menggunakan upset. Jadi supaya lebih simpel saja teman-teman. Tapi teman-teman kalau ingin menggunakan if else biasa itu nggak ada masalah, sama aja. Baik, untuk tutorial kali ini untuk insert produk pasca sudah berhasil ya teman-teman, dan produk prepaid juga maksud saya. Selanjutnya kita perlu membuat REST API untuk top up ya. Di sini untuk top up pulsa, paket data, token PLN, kemudian ada Shopee Pay sejenisnya seperti itu ya teman-teman. Dan datanya juga ya yang dikirim itu berbeda ya teman-teman, tidak seperti menggunakan untuk digunakan mengambil press listnya. Tapi untuk tutorial ini akan saya lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Jadi di video ini saya ingin mencontohkan mengambil dan insert data ke tabel kita, seperti itu teman-teman. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman.